memberikan permenungan, bacaan Injil yang kita renungkan adalah Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Bacaan Injil hari ini berisi dialog antara Yesus dengan pemimpin agama Yahudi perihal siapakah Yesus. Saudara-saudari, bagi kita sudah jelas bahwa Yesus adalah Anak Allah dan kita mengimani itu. Tetapi tidak dengan para pemimpin agama pada zaman Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari, Yesus adalah satu-satunya Anak Allah. Dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa, karena Dia dan Bapa adalah satu. Untuk itu ada dua kali Yesus menegaskan dirinya sebagai Anak Allah atau berasal dari atas. Itu terjadi saat Yesus berkata, "Akulah Dia." Atau ketika Dia mengatakan, "Jika kamu telah meninggikan Dia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia." Di sini Yesus menunjukkan bahwa Dia berasal dari Bapa. Yesus bukan dari dunia ini. Maka apa yang terjadi jika mereka tidak mengakuinya? Mereka tentu berpaling dari kebenaran. Jika demikian, mereka tidak akan bisa pergi ke tempat Yesus berada. Dari pengajaran ini dikisahkan pada bagian Injil hari ini demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, kita sudah mengimani Yesus sebagai Putra Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus dan Bapa adalah satu. Maka pertanyaannya, apakah Yesus adalah Putra Allah atau tidak? Tidak relevan lagi bagi kita yang sudah beriman kepadanya. Untuk itu, marilah kita merenungkan makna pembaptisan kita. Sebab kita sudah menjawab panggilan Allah dengan memberi diri kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Saudara-saudari, merenungkan makna pembaptisan sungguh suatu sikap yang sangat tepat pada masa Prapaskah ini.
Pada masa inilah para calon baptis dipersiapkan agar pada malam Paskah nanti mereka sudah siap untuk dibaptis. Masa Prapaskah bukan hanya mempersiapkan calon baptis, tetapi juga masa atau saat untuk merenungkan pembaptisan yang sudah kita terima. Pada malam Paskah nanti kita akan membaharui janji baptis itu. Untuk itu saudara-saudari, kita perlu persiapan sebelum membarui janji baptis kita, agar tidak terkesan asal lewat saja atau tanpa makna bagi kita. Pembaptisan memang mengangkat kita menjadi putra Allah. Kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita juga sudah menyatakan iman, dan kita juga sudah menyatakan untuk menolak setan. Saudara-saudari, kendati demikian, kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis perlu juga pertobatan. Sebab kita tidak lepas dari kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Kita bisa melakukan pertobatan jika pertama-tama kita merenungkan kehidupan yang sudah kita jalani selama ini dan melihatnya kembali, apakah saya sudah menghidupi janji baptis saya. Kita ingat pada waktu dibaptis kita sudah mengakui iman kita, bahwa kita percaya akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga sudah mengatakan kesanggupan kita untuk menolak kejahatan dalam diri kita sendiri, menolak setan, dan menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan tidak sehat. Dengan cara demikian, kita bisa menilai kehidupan kita yang kita jalani selama ini. Apakah saya sudah mengakui iman akan Allah Tritunggal dalam hidup saya? Apakah saya sudah menolak kejahatan, setan, dan godaan-godaan dalam hidup saya selama ini? Dari permenungan itulah kita akan tahu apakah diri saya ini sudah memenuhi janji baptis atau tidak. Apakah saya sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah atau tidak? Yesus sudah menunjukkan kepada kita bahwa Ia berkenan kepada Allah, bahkan sampai mati di salib. Maka kita diajak untuk menghidupi sakramen baptis melalui pertobatan yang lebih mendalam dan terus-menerus. Misalnya dengan tindakan nyata seperti puasa, doa, derma. Puasa berkaitan dengan doa, doa berkaitan dengan derma. Maka pertobatan yang kita lakukan pun bukan pertobatan personal belaka atau hanya relasi saya dengan Tuhan. Kita mesti juga memperbaiki relasi dengan sesama atau masyarakat pada umumnya. Semoga permenungan kita ini memberikan kita kekuatan untuk tetap mengikuti Tuhan. Semoga. Amin.